Halo sahabat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Hidup seperti roda yang berputar, kata pepatah ini diartikan sebagai hidup yang selalu berubah. Karena tidak selamanya hidup seseorang berada di atas, terkadang ada saatnya hidup juga berada di bawah, dan bahkan harus merasakan pahitnya berada di titik terendah. Pepatah tersebut berlaku untuk semua orang, termasuk dari kalangan para artis di dunia hiburan. Hal inilah yang tengah dialami deretan artis Indonesia berikut ini, meski sempat mengecap manisnya ketenaran dan hidup bergelimang harta saat berada di puncak popularitas, namun ini mereka harus menjalani hidup yang sulit di tengah redupnya karir mereka di dunia hiburan. Lantaran sepi job, mereka dikabarkan tengah mengalami kesulitan ekonomi dan hidup memprihatinkan. Bahkan ada dari mereka yang terpaksa menjual rumah hingga harta bendanya, dan ada pula yang berjualan cilok di pinggir jalan demi untuk menyambung hidup. Siapa saja mereka? Berikut ini ulasannya yang telah Mimin rangkum buat sobat semuanya. Silakan sobat tonton. Artis pertama yang nelangsa karena sepi job dan tengah mengalami kesulitan ekonomi adalah Siddik Edward. Bagi Anda penonton setia serial FTV Azab yang tayang di Indosiar, pastinya sobat sudah familiar dengan sosok aktor ganteng satu ini, karena dulu sosoknya memang kerap warawiri di layar kaca membintangi sejumlah judul sinetron dan film televisi atau FTV. Siddik Edward telah memulai karirnya di dunia hiburan tanah air sejak dari usia belia. Namanya mulai naik daun dan mulai diperhitungkan di industri hiburan, sejak ia membintangi sinetron berjudul Yang Masih di Bawah Umur yang tayang di RCTI pada tahun 2012. Siddik Edward juga pernah main di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala dan sejumlah sinetron azab seperti Pintu Berkah. Bukan itu saja, Siddik Edward juga pernah main di sinetron Fortune Cookies beradu akting dengan Yuki Kato dan Stefan William. Namun kini, sosok Siddik Edward sudah menghilang dari layar kaca, dirinya sudah jarang tampil di televisi, ia menghilang seolah ditelan bumi. Kini setelah lama tak terdengar namanya, Siddik Edward kembali muncul dengan kabar yang mengejutkan banyak orang. Bagaimana tidak, setelah lama tak muncul di layar kaca, aktor ganteng yang disebut-sebut mirip Stefan William ini ternyata sudah banting setir melakoni pekerjaan lain yang sangat kontras dengan profesinya yang sebelumnya, yakni jualan bakso cilok di pinggir jalan. Membuang jauh-jauh rasa gengsi, Siddik Edward tak gengsi berjualan bakso cilok murah meriah dengan harga Rp1.000 per buah di pinggir jalan. Langkah ini dilakukan Siddik Edward demi menafkahi keluarganya. Siddik Edward biasanya turun tangan langsung melayani pembeli bakso ciloknya. Ayah satu anak ini mengaku tak malu dari seorang artis terkenal dan kini beralih profesi menjadi pedagang kaki lima. Namun, tidak sedikit warganet yang malah mengira kalau sang aktor ganteng ini tengah syuting sinetron Azab Pintu Berkah dan berperan sebagai penjual cilok. Banyak warganet tidak percaya kalau Siddik Edward jualan cilok lantaran dirinya adalah aktor ternama. Dugaan warganet ini rupanya keliru, karena faktanya Siddik Edward memang benar-benar terjun ke dunia bisnis sebagai penjual cilok. Bagi sobat Putra Silampari yang berdomisili di seputaran Jabodetabek, dan ingin merasakan bakso cilok dagangan Siddik Edward, silahkan sobat datang ke lokasi jualannya di depan Kapapulua Coffee Shop di Depok. Ia mulai membuka dagangan ciloknya mulai jam 2 siang hingga jam 10 malam. Selanjutnya lagi yang kedua, artis yang sepi job dan tengah mengalami kesulitan ekonomi adalah Harabdu Thohar alias Bedu. Beberapa hari belakangan ini, nama komedian Bedu juga tengah ramai diperbincangkan warganet, setelah dirinya mengungkapkan kondisi ekonominya yang tengah terpuruk. Bahkan tersiar kabar bahwa dirinya kini jatuh miskin dan terlilit hutang, hingga harus menjual seluruh harta benda hasil kerja kerasnya di dunia hiburan yang ia kumpulkan selama ini. Bedu dikabarkan menjual rumah mewahnya langsung beserta isi-isinya seharga 5,5 miliar. Hal tersebut terpaksa dilakukan Bedu dikarenakan sejak pandemi COVID-19 hingga sekarang ini dirinya sepi pekerjaan. Bahkan, ada rumor yang menyebutkan kalau Bedu terlilit hutang pinjaman online alias pinjol, walaupun rumor tersebut dibantahnya.
Bedu membantah rumor bahwa dia menjual rumah karena terlilit pinjaman online. Meskipun dirinya tak menampik kalau ia pernah berhutang melalui jasa pinjol, Bedu mengungkapkan kalau dirinya menjual rumah demi untuk memenuhi kebutuhan hidup ia dan keluarganya. Lantaran kini ia sedang mengalami kesulitan keuangan karena sepi pekerjaan bukan karena terlilit uang pinjaman online. Selain itu, Bedu juga mengungkapkan kalau uang hasil jual rumahnya juga akan digunakan untuk membayar cicilan. Diketahui sebelum menjual rumah pribadinya tersebut, Bedu ternyata sudah lebih dulu menjual 2 mobil pribadinya. Berikutnya lagi yang ketiga, artis yang sepi job dan tengah mengalami kesulitan ekonomi adalah Yadi Sembako. Sama seperti Sidik Edward dan Bedu, lama tak terdengar kabarnya, komedian Yadi Sembako juga tengah jadi sorotan publik. Yadi Sembako menuai sorotan bukan karena prestasi atau karya terbarunya di dunia hiburan, melainkan karena kasus penipuan yang membuatnya harus berurusan dengan pihak berwajib setelah dilaporkan oleh sebuah event organizer atau I.O. Yadi Sembako diduga terlibat dalam penipuan cek kosong senilai 198 juta rupiah. Ia diduga menipu E.O. bernama Adri Permana untuk acara launching sebuah perusahaan pada Agustus yang lalu. Namun, hingga acara tersebut telah selesai digelar, Yadi Sembako belum membayar dan hanya memberikan cek kosong. Tak ayal kabar terbaru Yadi Sembako tersebut membuat publik heboh. Lantaran sebelumnya, Yadi pun pernah muncul ke publik membawa kabar mengejutkan karena nasibnya yang memilukan pada tahun 2022 yang lalu. Saat itu, ia tiba-tiba muncul ke publik dengan kondisi perubahan tubuhnya yang terlihat sangat kurus. Ternyata hal tersebut lantaran Yadi mengidap penyakit diabetes yang terbilang parah. Bukan hanya itu, Yadi juga mengaku kalau dirinya lagi sepi job dan usahanya tak berjalan lancar. Yadi muncul mengungkap curhatannya tersebut kepada Ruben Onsu saat ia tampil di podcast di channel YouTube Mob Channel. Kepada Ruben Onsu, Yadi Sembako menceritakan pilu hidupnya yang tengah mengalami kesulitan hidup. Dirinya mengaku harus menghadapi kenyataan pahit. Rumahnya yang masih dalam kredit hampir disegel, karena tak mampu bayar cicilan lantaran ia tak memiliki pekerjaan dan tengah mengidap penyakit, dan membuat tubuhnya menjadi kurus. Hidupnya yang cukup memprihatinkan tersebut berawal dari sejak COVID-19 melanda negeri ini. Kala itu dirinya hampir tak mendapatkan tawaran pekerjaan, ditambah lagi usaha kontrakannya tak berjalan lancar. Di lain sisi ia harus menjalani perawatan di rumah sakit. Yadi akhirnya terpaksa dan harus rela menjual barang-barang berharga miliknya. Mobilnya yang masih kredit juga dikembalikan ke leasing dan di-over kredit karena ia sudah tak sanggup lagi untuk membayar cicilannya. Dan seterusnya lagi yang keempat adalah Ressa Herlambang. Nama Ressa Herlambang sudah cukup familiar di jagat hiburan tanah air. Di era tahun 2000-an namanya sempat populer dan menempatkannya sebagai penyanyi top tanah air lewat lagu yang dipopulerkannya, yakni lagu Menyesal. Beberapa waktu yang lalu, Ressa Herlambang terlihat mengunggah potretnya kala dirawat di rumah sakit karena infeksi usus dan ginjal. Meskipun kondisinya terbilang cukup parah, Ressa Herlambang tak bisa dirawat lama-lama di rumah sakit. Ia terpaksa keluar dari rumah sakit lantaran tak sanggup membayar biaya pengobatan yang terus berjalan dan memilih berobat jalan, walaupun ia mengaku kondisinya masih lemas karena belum sepenuhnya sembuh. Dirinya memutuskan pulang lebih awal karena tagihan rumah sakit yang membengkak, sementara itu asuransi BPJS Kesehatan miliknya juga tak bisa digunakan karena ada tunggakan yang belum ia bayar. Sebelum muncul dengan kisah pilunya ini, beberapa bulan yang lalu nama Ressa Herlambang juga hangat diperbincangkan, setelah ia tampil di publik, dan mengungkapkan kisah sedihnya. Ressa Herlambang mengaku mengalami perubahan nasib yang drastis. Ia yang dulunya merupakan anak sultan yang bergelimang harta, kehidupannya lalu bangkrut dan menjadi sangat miskin hingga tidak punya apa-apa lagi. Ressa menceritakan, itu terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Saat itu, tiba-tiba keluarganya jatuh miskin karena bisnis keluarganya bangkrut. Hal ini membuat Ressa Herlambang dan orang tuanya yang semula tinggal di rumah mewah harus pindah ke kontrakan seharga 550.000 per bulan dan tidur di kamar yang banyak tikus. Itulah deretan artis yang dulunya terkenal,
namun kini tengah mengalami kesulitan ekonomi akibat sepi job. Bagaimana tanggapannya? Silahkan sobat tulis komentarnya. Salam hangat dari kami tim Putra Silampari. Terima kasih.